Stochastic bikin lower low, tapi harga ini dia bikin higher low. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini saya akan mereview analisa yang sudah saya lakukan di bulan Juli ini, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Dan jangan lupa untuk join Discord untuk diskusi bersama di sana, oke? Jika sudah, mari kita mulai. Di sini saya sudah bikin listnya. Kita mulai dari ini, jasa marga. Kita langsung fokus di weekly ya. Nah, untuk jasa marga, ini masih sesuai ya untuk analisa trennya. Dia masih akan melanjutkan penurunan, kemungkinan masih akan melanjutkan penurunan sampai di kurang lebih awal September nanti, oke? Nah, jadi kalau misalnya jasa marga dia sempat naik, ada kemungkinan dia akan terpantul dulu dulu di Kumo Daily, baru akan melanjutkan kenaikan lagi, oke? Jadi untuk jasa marga, analisa di sebelumnya itu masih berlaku ya, oke? Nah, next, kita ke PMMP, oke? Ini juga masih berlaku, karena trennya masih belum berubah. Kita cek di daily dia juga masih di dalam, ya di bawah Kumo Daily maksudnya, dan dia nggak pernah bergerak impulsif. Ada kemungkinan ini ternyata, kan kemarin saya garis, ini trendline-nya gini ya, kemungkinan ini akan di-adjust trendline-nya kayak gini, tapi secara keseluruhan dia masih mirip ya, oke. Jadi untuk PMMP ini masih sesuai, cuma ada kemungkinan, secara time-nya ini nggak dapet ya. Jadi tapi support-nya kemungkinan dapet, oke. Nah, jadi cuma secara time-nya aja yang kurang dapet, oke. Nah, untuk PMMP maksudnya, ini bisa kalian nilai sendiri apakah ini sesuai dengan analisa atau enggak, oke. Nah, next, kita ke gudang garam. Gudang garam ini, kemarin saya udah bilang kalau ini adalah wave 3, oke. Kita zoom out lagi. Gimana, saya bilang, oh, ternyata penurunan sejak Juli 2021 ini adalah wave 3 baru, yang merah ini, oke. Nah, sehingga wajar kalau misalnya setelah pembagian dividen, yang bahkan untuk dividen aja dia nggak mampu untuk naik lagi, oke. Nggak mampu naik lagi kayak sebelumnya, dan dia langsung drop secara impulsif, oke. Nah, dia mungkin akan target terdekatnya ada di 20.000 dulu, oke. Nah, saya untuk gudang garam ini masih sesuai ya. Penurunan gudang garam akan melanjutkan impulsif ke bawah, oke. Nah, next kita ke Pegas. Nah, kalau Pegas, eee, memang sebenarnya secara time frame weekly, kita ngelihat, oh dia kan di atas, Kumo kan. Nah, tapi patokan utamanya tetap masih di ini, oke, di Kumo dari monthly. Jadi selama harga ini masih di bawah trendline ini atau di bawah Kumo monthly, atau masuk ke dalam Kumo monthly, sebenarnya ini cenderung lebih ke sideway, oke. Nah, jadi penurunan ini juga nggak akan impulsif sebenarnya, dia akan turun pelan-pelan, naik turun, oke. Nah, terus apakah masih sesuai? Jawabannya iya, masih sesuai ya. Dia masih ada kemungkinan untuk turun, untuk melakukan retest di Kumo weekly-nya, oke, di sini, oke. Nah, terus di daily kita cek, ini juga masih di dalam Kumo daily, jadi masih sesuai, dia masih ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunan ke sini, oke. Nah, jadi untuk Pegas ini masih sesuai, oke. Next kita ke SRTG. SRTG ini kemarin, ini udah terjadi bullish divergence di sini, oke. Di mana harga bikin, eee, Stochastic bikin lower low, tapi harga ini dia bikin higher low, oke. Nah, makanya dia sempat bisa naik, oke. Tapi ingat, kenaikan ini adalah wave B, oke. Jadi kenaikan ini akan terbatas sampai ke resisten 3.000, nggak akan tembus lagi ke all time high-nya lagi, tapi kemungkinan cuma sampai ke 3.000 saja, oke. Itu juga akan tertahan di Kumo Daily, oke. Jadi ini sebenarnya dia mau sampai ke 3.000 juga sebenarnya agak susah, oke. Ada kemungkinan dia bahkan cuma akan tertahan di sini, karena di sini ada area, base yang cukup kuat. Jadi bisa jadi ini akan menjadi pantulan yang cukup kuat untuk SRTG, oke. Jadi hati-hati, bisa jadi dia udah langsung drop, atau dia masih bisa lanjut dikit baru drop, oke.
Jadi SRTG sebenarnya masih berlaku ya, untuk analisa sebelumnya, oke. Nah, next kita ke Telkom. Nah, untuk Telkom gimana? Untuk Telkom ini, secara struktur ini masih sesuai ya. Dia adalah wave 4 yang kemarin penurunan, oke. Ini muncul bullish divergence, oke, di mana harga bikin lower low, higher low maksudnya, tapi stochastic bikin lower low, oke. Nah, ini udah muncul divergence dan harga ini terpantul di area support plus minus 4.000 sesuai yang kita cari. Nah, cuma secara time-nya yang kurang pas, oke. Time-nya ini yang kemarin saya hitung itu di akhir Juli atau di awal Agustus, oke. Ternyata low yang terjadi di Telkom itu terjadi saat awal Juli, oke. Nah, apakah ini masih sesuai? Telkom secara struktur iya, tapi secara time tidak, oke. Nah, terus next apa yang akan terjadi di Telkom? Apakah dia akan langsung naik? Jawabannya belum tentu ya. Karena perhatikan ini masih di dalam Kumo Daily, oke. Dia mungkin masih bisa terkoreksi dikit. Nah, setelah dia benar-benar bisa break Kumo Daily, misalnya dia break, nah, dia baru bisa ngejar wave 5, oke. Tapi selama dia belum bisa break Kumo Daily, ada kemungkinan dia masih bisa sideways, oke. Setelah sideways cukup lama, momentumnya lebih ada lagi di daily, dia baru bisa break Kumo Daily, oke, dan melanjutkan wave 5, oke. Jadi Telkom secara struktur ini masih sama ya, masih sesuai, yang kurang pasnya itu cuma masalah time-nya, oke. Next kita ke UNTR. Nah, untuk UNTR sendiri ini sesuai ya, yang kemarin saya update, di mana, kan sebelumnya saya bilang, "Oh ini adalah wave 4," oke. Tapi ternyata wave 4-nya masuk ke area wave 1, oke. Berarti wave 4-nya masih valid, tapi dia adalah, kenaikan ini adalah diagonal, oke. Nah, ini yang udah lewat saya hapus saja. Ini saya hapus. Terus kalau dia naiknya diagonal kayak gini nih, apakah ini udah selesai kenaikannya? Sepertinya belum, tapi seperti juga sebenarnya masih ada kemungkinan hampir selesai, oke. Saya hati-hati untuk, Telkom sendiri, UNTR maksudnya. Apalagi kalau misal dia benar-benar terkonfirmasi swing high di baru-baru ini, oke, ada kemungkinan di time frame weekly ini akan muncul, bearish divergence, oke, di mana harga bikin higher high, tapi stokastik dia bikin lower high, oke. Jadi hati-hati, dan kenaikan ini adalah C, oke. Jadi kenaikan yang pas Covid ini cuma A, B, C aja, oke. Ya hati-hati ketika dia mau drop, itu bisa jadi drop cukup panjang, oke. Nah, oke, next ke Indofood. Kalau Indofood saya mau zoom di daily dulu. Nah, kalau Indofood ini wave 5-nya gimana? Wave 5-nya kemungkinan emang ternyata itu lebih pendek dari wave 3-nya, oke. Jadi selesainya di sini, di 21 Juli kemarin, oke. Nah, kasusnya ini, wave 5 ini nggak bisa tembus wave 3. Nah, itu sebenarnya ada ya aturan dari Elliott Wave-nya, cuma saya lupa namanya. Dia 1, 2, 3, karena 3-nya cukup panjang, 4 dan 5-nya nggak bisa tembus resisten dari 3, oke. Nah, ini ada beberapa kasus, oke, yang terjadi. Nah, ini saya hapus saja. Nah, dan ini terjadi di Indofood. Kenapa saya tetap counting-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini? Karena ini pertama, ini adalah satu impulsif. Belum tentu impulsif sih, tapi ini bisa jadi, diagonal, oke. Nah, terus ini adalah impulsif, wave 3. Nah, wave 3-nya cukup panjang kalau dibandingkan wave 1 dan 5. Nah, makanya, wave 5 ini ternyata dia nggak bisa, menembus dari wave 3-nya, oke. Ini kondisi tertentu sih, ini jarang terjadi sebenarnya, oke. Nah, dan, di sini tetap momentum wave 3 itu tetap lebih tinggi dari wave 5, jadi, kalau menurut saya pribadi ini kayaknya sebenarnya masih valid, oke. Nah, next, dia drop kan, drop selain salah satunya karena ada ini kan, ada Kumda dividen di tanggal 2 Agustus, oke. Makanya dia wajar kalau dia drop. Cuma kalau dia drop, itu dropnya kemana? Itu kemungkinan ada di sekitar 6.600 pertama, karena ini ada resisten base-nya dulu, oke. Ini mungkin jadi support pertama, tapi support
kuatnya itu sebenarnya ada di sini, oke? Ada di Kumo Weekly. Nah, di mana Kumo Weekly-nya ada di 6.300, oke? Kalau kita tarik lagi, ini ternyata adalah area base dari dulu, oke? Ujung dari wave satunya, oke? Nah, penurunan Indofood ini pertama akan tertahan di kurang lebih 6.600, tapi kalau 6.600 tertembus lagi, itu kemungkinan akan sampai di 6.300, oke? Nah, terus setelah ini apakah dia masih akan lanjut drop? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya enggak ya. Kemungkinan besar dia nggak akan drop di bawah 6.300, oke? Nah, terus berarti setelah dia drop sampai 6.600 atau 6.300, habis itu naik dong? Ya, kemungkinan besar sih ya. Terus dia akan naik, ini akan jadi wave 1, 2, nanti ada 3, 4, dan 5, oke? Untuk time frame yang lebih besar. Saya hapus, oke? Kira kayak gini, oke? Nah, tapi secara keseluruhan ini adalah update untuk Indofood. Next kita ke ICBP. Nah, kalau ICBP sendiri, saya juga mau zoom ya di daily. Nah, untuk ICBP sendiri, ini update-nya. Ini sepertinya kalau kita lihat di sini ya, ini sama kayak kasus Indofood. Mungkin ya, kalau ICBP. Ini kasusnya ini adalah wave 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, ini 4, dan ternyata ini adalah wave 5, oke? Nah, ICBP ini kemungkinan kayak gini, dan ini dropnya ini adalah wave ABC, oke? Dimana ini mungkin baru A, nanti ada B, dan ada C, oke? Kenapa ini baru A? Karena kalau dilihat ya, kemungkinan ini untuk drop itu sebenarnya lebih, ya supportnya ini lebih ke bawah dibandingkan Indofood, oke? Nah, apalagi dia dia support kuatnya kan sebenarnya ada di ini, oke? Trend line-nya, oke? Ini saya hapus yang udah nggak kepakai, oke? Saya hapus aja. Jadi kemungkinan dia drop ini ABC, ini akan ke area mana? Pertama, area trend line, oke? Kedua, area Kumo Weekly, oke? Ketiga di mana? Ketiga kita tarik Fibonacci. 5061,8 ada di area sini, yang ternyata ini adalah strong support, oke? Nah, jadi, penurunan dari ICBP sebenarnya dia mungkin akan sampai ke 8.000, oke? 8.000 ini akan jadi support kuat, oke? 8.000, oke? Jadi ada kemungkinan ICBP ini bisa dropnya kemana ke 8.000 baru bisa melanjutkan kenaikan lagi, oke? Dan sama kayak Indofood, ini kalau dia ini, kenaikan yang ini adalah wave 1, dropnya ini adalah wave 2, dan ada 3, 4, 5 dalam time frame yang lebih besar, oke? Nah, sama kayak Indofood, dari strukturnya ini kurang lebih ya, oke? Next, kita ke Friend. Nah, untuk Friend sendiri, ini analisa sebelumnya gagal, oke? Ini gagal jelas, karena ternyata dia setelah drop, ternyata dia lanjut naik lagi, oke? Berarti ini gagal ya, oke? Ini saya hapus, hapus, hapus. Oke, terus berarti kan ini nggak valid ya, oke. Kenapa dia gagal? Karena ternyata kenaikan ini masih belum selesai, oke. Saya balik ke weekly ya, oke. Ternyata C yang awalnya saya kira di sini, ternyata kemungkinan ini belum selesai, oke. Dia mungkin akan naik lagi, sampai kemana? Kemungkinan ini adalah resisten kuat, oke, di area 110. Nah, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut naik, baru bisa drop, oke. Nah, kenapa? Karena kalau kita tarik jangka panjang ya, kenapa saya tarik sampai ke sini aja C-nya? Nah, karena kalau kalian lihat ya, di sini ada trend line yang cukup kuat nih, oke, bearish trend line yang cukup kuat. Nah, jadi ada resisten yang sangat kuat di 110 untuk trend, oke. Jadi setelah dia naik sampai ke 110, atau mungkin bahkan dia langsung drop sekarang, itu juga ya strukturnya ternyata kayak gini, oke. Jadi kalau di daily, ini kemungkinan, wave B-nya ternyata nggak di sini, wave B-nya ternyata di sini, oke. Di mana B-nya ini ternyata adalah zigzag. Nah, baru C, oke. B-nya ini adalah zigzag, oke. Di sini ke sini. Nah,
Terus next, BJTM. BJTM kita balik ke weekly. Nah, BJTM, ini sama seperti analisa sebelumnya, ini masih akan drop. Kita sebenarnya berharap, kalau saya pribadi sebenarnya berharap dia bisa drop lebih bawah, karena, semakin bawah dia drop, kita bisa cicil semakin banyak, tapi kelihatannya susah sih sebenarnya. Dia udah ada momentumnya udah bawah banget, oke. Kalau misalnya dia terjadi swing low di sini, oke, otomatis dia akan bikin higher low, sedangkan stokastik bikin lower low. Dia akan jadi bullish divergence, oke. Nah, cuma kalau kita lihat secara tren ya, emang belum ada perubahan sih. Cuma, walaupun trennya masih bearish, tren bearish, tapi perlu diingat, penurunan ini tuh ternyata nggak seimpulsif yang kita kira, oke. Nah, jadi ada kemungkinan BJTM ini kalau dia mau drop itu, kalau menurut saya pribadi ya, melihat, struktur dia drop ini nggak terlalu impulsif, ada kemungkinan untuk sampai ke Rp600 ini akan susah sih. Bukan berarti nggak bisa, bisa, tapi akan agak susah, oke. Nah, tapi secara struktur ini masih sesuai, bisa jadi dia cuma drop sampai di sekitar 680 baru naik, atau kalau misal sesuai sama skenario utama, dia tetap drop sampai ke 600, oke. Nah, cuma secara keseluruhan BJTM ini masih sesuai, oke. Next ke INKP. INKP ini juga masih sesuai, oke. Nah, di mana, dia ternyata benar-benar susah untuk tembus trendline ini, oke. Nah, terus ini aja ketika dia mau coba naik lagi, dia ternyata false break lagi di Kumo Daily. Nah, dan ada kemungkinan kalau misalnya dia drop, itu ada kemungkinan tetap masih drop di 5.500 secara sesuai sama struktur analisa sebelumnya, oke. Nah, jadi untuk INKP ini masih sesuai, oke. Next kita ke Inco. Nah, kalau untuk Inco sendiri ini masih sesuai ya sama analisa sebelumnya, di mana kenaikan ini kemungkinan akan naik sampai ke 6.600 atau ke 7.000, oke. Dan kita cek di daily. Nah, ada kemungkinan juga ternyata bahkan untuk mencapai area resisten ini dia nggak kuat, oke. Tapi kemungkinan besar sih ya sampai sih kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena pertama, momentumnya masih ke atas. Nah, dan ini adalah, area base yang cukup kuat, oke. Jadi dia kemungkinan akan sampai ke sini, entah dia cuma nyentuh aja atau sempat false break ke atas, dan setelah itu akan melanjutkan penurunan lagi, oke. Nah, jadi untuk Inco ini masih sesuai sama strukturnya, oke. Nah, next kita ke Wika. Nah, untuk Wika sendiri, ini yang kemarin saya kira, ini kemungkinan masih akan naik, tapi ternyata bahkan untuk naik saja dia masih belum mampu. Jadi, kita kita lihat ya nanti, apakah dia akan naik sesuai ini, naik C-nya, baru drop, atau bahkan skenario buruknya dia langsung drop, oke. Nah, kita berharap, ini, stokastik, kalau misalnya stokastiknya ini udah golden cross, ternyata dia dead cross kembali, ada kemungkinan dia langsung drop ke wave C, oke. Secara daily gimana? Secara daily, kita bisa lihat ini masih masuk ke dalam trend sideways, oke. Jadi hati-hati kalau misal dia bisa drop di bawah 885, itu bisa ada indikasi kalau dia akan lanjut drop ke kurang lebih 500, oke. Nah, itu aja sih untuk, review untuk analisa di bulan Juli ini. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.